di kepala aku itu ada satu mindset yang ngebikin aku tuh takut kalau misalnya aku ngeluarin opini, aku langsung ngejudge orang lain atau orang lain bakal ngejudge aku. Tapi aku belajar ternyata bukan ngejudge-nya yang harus dipikirin. Hal yang nge-trigger aku buat akhirnya bisa ngomong ke orang lain, itu dari situ aku jadi berusaha buat ternyata bisa loh ngasih opini, ngasih pendapat ke orang lain yang nggak setuju sama pendapat dia, nggak sependapat, tapi dengan bahasa yang lebih bagus. Kenapa kamu berpikir kalau interview itu sesuatu yang menakutkan? Karena di kepala aku sedang dijudge oleh recruiter atau HR. Iya. Padahal yang aku belajar adalah kita sama-sama lagi ngejudge gitu. Tapi kamu punya nggak sih trik-trik tertentu supaya buat yang rekrut kita ini tertarik sama kita? Yang aku notes kalau misalnya interview adalah tegang itu bikin kita nggak full power. Apa yang kamu lakuin saat kamu mulai merasa tegang? Biasanya kalau misalnya aku merasa tegang itu aku menganggap orang yang interview aku itu adalah. Halo teman-teman Best Talk semuanya, balik lagi sama aku Lulux. Aku Manzila. Nah, apa nih sekiranya pengalaman yang mau kamu share ke kita di episode kali ini, Manzila? Karena kita baru memasuki tahun yang baru juga nih, aku pengen share 3 hal yang dulu aku takutin, tapi ternyata secara nggak sadar udah aku lakuin. Wah, mungkin ini relate dengan topik kita seputar Iya, rasa takut ya. di episode lalu ya. tentang rasa takut. Nah, ini secara nggak sadar aku udah melakukannya, padahal di kepala aku selalu takut buat ngelakuinnya. Nah, ini mungkin penting juga ya bagi kita karena ini salah satu bentuk implikasi rasa takut itu sendiri. Jadi sekarang kalau kita ngomongin tentang cerita langsungnya ya, kisah Iya. langsung tentang rasa takut kita sendiri. Kamu tadi bilang kalau misalnya ada 3 rasa takut yang akhirnya overcome di tahun ini ya, Iya. bahkan tanpa kamu sadari gitu ya. Heeh, Nah, rasa takut yang pertama yang kamu rasain itu apa sih? ketakutan yang pertama aku adalah dulu aku nggak berani buat memberikan opini, apalagi ngasih pendapat ke orang lain. Karena aku ngerasa aku nggak berhak untuk memberikan asumsi aku, memberikan opini aku saat aku ditanya orang lain. Tapi ternyata setelah aku evaluasi di 2025, aku lumayan banyak loh memberikan opini-opini yang ternyata works buat orang lain. Dari situ aku belajar kalau misalnya ternyata aku bukan takut buat memberikan opini, aku takut opini yang aku kasih justru bikin dia ngedown atau ternyata itu nggak works di dia. Padahal saat itu yang orang lain butuhkan adalah opini dari orang lain juga. Pasti kan Kak, saat kamu khawatir untuk memberikan opini kan itu kan ada penyebabnya ya. Menurut kamu, apakah penyebabnya cuma karena kamu khawatir opini itu nggak akan bekerja untuk orang lain, atau memang kamu merasakan perasaan insecure dalam diri kamu, atau apa sih yang membuat kamu berpikir kalau opini kamu ini nggak relevan untuk orang lain? Kayak yang ada di episode sebelumnya sih. Jadi di kepala aku itu ada satu mindset yang ngebikin aku tuh ngerasa nggak perlu mengeluarkan opini secara langsung. Jadi aku takut kalau misalnya aku ngeluarin opini, aku langsung ngejudge orang lain atau orang lain bakal ngejudge aku. Kayak yang kita obrolin sebelumnya kan tentang mindset. Tapi aku belajar ternyata bukan ngejudge-nya yang harus dipikirin, bukan aku jadi ngejudge kalau misalnya aku ngasih opini, tapi aku ngasih satu opsi buat orang lain, pendapat aku, saat orang lain bertanya kepada aku. Itu sih. Artinya kan mindset kamu kan berubah ya dari yang sebelumnya kamu pikir itu ngejudge orang lain, berubah menjadi kamu ngasih opsi buat orang lain. Saat kamu merasa insecure untuk ngasih pendapat ke orang lain, itu ada nggak sih faktor-faktor dari luar yang membuat kamu insecure atau itu cuman dari dalam diri kamu? Sebenarnya faktor dari luar itu mungkin karena dulu waktu aku cerita ke orang lain, ya terutama keluarga orang tua ya, aku respon yang aku dapet tuh nggak memuaskan aku. Jadi itu yang bikin mindset aku juga
kalau misalnya aku kasih ke orang lain dan orangnya itu ternyata nggak suka dengan respon aku seperti apa. Ya, bisa dibilang itu dari pengalaman sendiri kan. Hmm. Dan ternyata tuh, aku bisa loh memberikan opini tanpa menyakiti orang lain seperti pengalaman aku sebelumnya. Mhm. Maksudnya, aku bisa memberikan opini tanpa aku, bikin orang lain sakit hati atau bikin orang lain marah. Aku nggak harus memproyeksikan pengalaman yang menyedihkan atau menyakitkan aku di zaman dulu dengan apa yang aku rasakan sekarang, orang lain rasakan. Jadi, di situ aku nyari cara biar opini yang aku kasih ke orang lain itu nggak menyakiti hatinya. Oh, jadi kamu self reflection juga ya saat kamu ngasih pernyataan ke orang lain, opini ke Iya, orang lain. betul. Kamu tuh berusaha untuk nggak membandingkan Betul. pengalaman kamu dengan apa yang pengalaman Mhm, orang lain. betul. Jadi kamu kayak kesannya kayak mulai melihat secara objektif ya nggak sih? Iya, betul. Itu yang aku rasain di pengalaman pertama, di pengalaman nomor satu aku. Dan apakah ada sesuatu dari luar juga? Kan tadi yang kita bahas sebelumnya adalah sesuatu dari luar yang menghambat kamu untuk ngasih opini ke orang lain kan. Apakah ada sesuatu dari luar juga yang men-trigger kamu untuk terus mulai ngasih opini ke orang lain? Entah itu reaksi orang lain atau gimana? Hal yang nge-trigger aku buat, akhirnya bisa ngomong ke orang lain, Iya. itu, respon orang-orang sekitar aku juga sih. Jadi waktu itu aku punya satu pertanyaan yang aku tanyain ke orang-orang, dan emang kalau misalnya kita tanyain hal itu ke keluarga, mungkin jawabannya nggak menyenangkan gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi ternyata kalau misalnya kita tanyakan ke orang lain, ternyata mereka juga sebenarnya nggak sesuai ekspektasi, tapi bisa loh mereka, mengemasnya dengan kalimat yang nggak menyakiti hati kita dan juga nggak bikin kita marah akan jawaban tersebut. Nah, dari situ aku jadi berusaha buat ternyata bisa loh ngasih opini, ngasih pendapat ke orang lain yang nggak setuju sama pendapat dia, nggak sependapat, tapi dengan bahasa yang lebih bagus, gitu. Jadi kayak pengemasannya itu ya Ya, sebenarnya bukan kesalahannya itu bukan opininya melainkan cara kamu mengemas mhm, opini itu gimana benar benar. caranya supaya nggak menyinggung orang lain kan. Benar benar benar. Berarti secara nggak langsung salah satu ketakutannya adalah ketakutan menyinggung orang Iya, ini ya. Iya heeh. iya iya. Terus saat kamu mulai sadar kalau misalnya ini sebenarnya bukan tentang opini gue loh, melainkan tentang cara gue mengemas opini gue ini. Apa hal yang kamu lakukan? Apa yang hal yang kamu lakukan? Karena sekarang kamu kan udah sadar nih ya, ini tentang cara gue mengemas opini gue. Apa hal yang kamu lakukan untuk lebih pede ngasih opini ke orang lain? Mhm. Yang aku lakukan adalah, aku lebih banyak membaca opini-opini dari orang sekitar juga. Fungsinya untuk Iya, membandingkan, opini yang tidak menyinggung dan opini yang menyinggung, terutama di sosial media ya. Iya, iya. Dengan aku membandingkan, aku jadi bisa melihat perbedaannya kan. Nah, terus juga selain dari sosial media, pasti aku membandingkan dari orang-orang sekitar juga, gitu sih. Oke, ini salah satu sesuatu yang baru ya, maksudnya yang mungkin fresh buat sebagian dari kita karena mungkin aku percaya kalau misalnya nggak semua orang paham gimana cara membuat opini kita ini jadi sesuatu yang objektif, yang realistis. Dan yang kamu bilang cara kamu adalah kamu cari referensi dari luar supaya opini kamu ini bukannya sesuatu yang nggak berdasar atau bukannya sesuatu yang subjektif gitu. Jadi aku juga belajar sih ya di sini. Ternyata cara untuk membuat opini jadi lebih objektif adalah yaitu kita butuh referensi-referensi dari luar untuk tahu kita ini relevan gak sih Iya, apa yang kita betul kasih ke betul orang betul lain betul. kayak gitu. Kamu pernah gak sih ngalamin kalau misalnya ada orang nih ya yang kamu kasih opini, kan kamu sekarang kata kamu udah mulai pede ngasih opini ke orang lain karena kamu udah tahu dampak positifnya ternyata ada loh yang bekerja. Tapi kamu pernah nggak ngalamin saat kamu ngasih opini ternyata itu emang nggak bekerja dan apa yang kamu lakuin? Pasti ya, pasti pasti pernah kita, ngasih opini ke orang lain ternyata itu nggak bekerja. Jujur kadang aku ngerasa bersalah sih. Harusnya, aku ngasih opini yang lebih mungkin ada opsi yang lebih baik, tapi karena berdasarkan pengalaman aku jadi ngasih opini yang mungkin nggak sesuai dengan case-nya dia. Kalau orang itu cerita ke aku bakal minta maaf karena kegagalan atau kesalahannya itu kan ada campur tangan aku. Walaupun secara nggak langsung ya, aku kan ngasih
masukan ke dia juga. Kalau aku tuh percaya kalau misalnya kita minta maaf itu, kita harus dibarengin sama nggak cuma kata-kata tapi juga action. Jadi aku berusaha buat, mungkin bukan memperbaiki ya, tapi kayak mencari jalan lain, untuk, dia bisa menemukan jalan keluarnya, kayak Oke, gitu sih. jadi fokus kamu itu saat minta maaf gitu ya, maksudnya kamu ngasih opini ke orang lain dan ternyata opini itu nggak bekerja. Nggak ada salahnya kok buat kita buat minta maaf ke dia karena gimana pun secara nggak langsung kita terlibat gitu, kita Iya, ikut ambil suara dalam iya, keputusannya dia ini ya. betul Tapi betul. kamu nggak semata-mata minta maaf, melainkan juga kamu ngasih dia alternatif lain untuk dilakukan gitu. Jadi hal itu membuat kita jadi nggak lepas tanggung jawab gitu Iya. ya. Berarti itu kan kuncinya saat kita ngasih opini ke orang lain, apa kita selalu mengambil tanggung jawab atas hasil akhirnya dia. Menurut kamu gimana? Kayaknya nggak semua orang mengambil 100% opini atau pendapat dari orang lain ya. Jadi misalnya ada 20%, misalnya aku ikut suara yang gagal gitu, dan ternyata memang gagal. Iya. Berarti kan ada satu suara yang daripada dia mikirin kegagalannya, ya udah kita cari, jalan keluarnya. Nah, di situ aku bukan ngerasa bertanggung jawab, tapi, aku mencari, jalan keluar biar dia juga nggak merasa bersalah juga gitu loh. Berarti memang tanggung jawab itu nggak selalu itu milik kita sebagai yang ngasih Benar-benar. opini kan. Ya. Karena sedikit atau banyak juga pasti ada campur tangan orang lain. Maksudnya dia juga ngambil ini karena itu pilihannya dia kan. Iya, betul Kita di betul sini betul. cuma sebagai pendorong doang kan. Iya. Ketakutan kedua yang kamu rasain di tahun sebelumnya dan akhirnya kamu tuntasin ini apa nih? Ketakutan kedua aku adalah ngomong di depan kamera atau, bikin konten ya. Mungkin, semua orang sekarang di zaman sosmed, semua orang udah pengen bikin konten, pengen, tampil di HP, tampil di sosial Pengen media, viral. pengen viral. Tapi jujur aku sebenarnya nggak pengen muka aku ada di internet. Jadi kayak Di berseberangan gitu ya. Iya. Ada Nah, keinginan tapi nggak pengen gitu. iya, ada keinginan tapi aku nggak pengen untuk, wajah aku ada di sosial media, di internet, aku nggak mau sebenarnya. Ternyata bukan aku nggak mau, tapi aku nggak berani. Dan ini, emang ada hubungannya sama kepercayaan diri sih. Aku terlalu menganggap kalau misalnya hal yang ada di internet itu adalah hal yang, pasti dan itu adalah real. Maksudnya pasti dan real itu? Di kepala aku dulu, aku ngerasa tuh orang-orang yang ada di internet, yang orang-orang yang di sosial media itu, mereka emang orangnya seperti itu. Misalnya, aku melihat ada video, orang lagi video terus bagus banget nih hasilnya. Iya. Aku ngerasa emang itu orang jago, sedangkan aku nggak ada apa-apanya gitu loh. Aku baru mulai, aku nggak ngerti apa-apa, masa aku langsung ikutan terjun padahal aku nggak tahu apa-apa. Nanti kalau misalnya orang-orang malah nge-mocking aku atau nertawain aku karena aku nggak ngerti tapi aku udah terjun gimana? Lagi kayak ke episode sebelumnya kan, Tentang rasa takut. tentang what if yang Iya, ada di iya, iya. kepala kita ya. Iya. Kenapa aku bisa melalui itu? Ternyata aku cuma butuh dorongan dan dorongan aku itu adalah pekerjaan aku sebagai sosial media spesialis. Iya. Tapi menurut kamu, apakah itu berarti kita harus selalu membutuhkan dorongan untuk mencoba sesuatu yang mungkin kita pikir kayaknya ini bukan gue banget deh. Menurut kamu seperti apa? Apa ini cuman hanya case kamu doang? Kayaknya semua orang butuh dorongan untuk melakukan sesuatu deh, Lux. Karena kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu karena dorongan, emang ada lagi yang bisa membuat kita melakukan sesuatu? Iya, make sense sih. Maksudnya entah itu dorongannya itu secara sadar ataupun nggak sadar, kita membutuhkan dorongan itu untuk tetap bergerak maju kan ya. Bener-bener. Entah Nah, itu dari eksternal atau internal, pasti kita butuh dorongan untuk terus bergerak sih. tapi kamu bilang tadi kalau misalnya kamu akhirnya terdorong untuk mencoba berbicara di depan kamera karena kamu bekerja. Itu kan artinya apakah itu sama seperti paksaan? Kamu merasa ini obligated, ini suatu kewajiban buat kamu, akhirnya kamu melakukan hal itu, atau itu sesuatu yang lain gitu? Iya,
Aku merasa itu sebuah kewajiban dan ternyata adalah sebuah kesempatan. Karena aku nggak mau wajah aku ada di internet, sedangkan kerjaan aku ada di internet, aku jadi membatasi diri aku sendiri. Jadi konten-konten yang aku buat harusnya bisa dieksplor lebih luas gitu. Aku nggak bisa minta tolong orang terus-terusan buat jadi talent aku. Kadang kan ya kita punya idealis sendiri ya. Mungkin lebih bagus kalau misalnya kita yang ngerjain sendiri, hasilnya lebih baik, terus juga kita bisa revisi sesuka kita, dan itu yang aku rasain. Jadi salah satunya itu bikin aku memotivasi aku buat akhirnya ambil langkah itu sih. Iya ya. Jadi apakah kamu bermaksud untuk mengatakan kalau misalnya paksaan itu nggak selalu berarti buruk buat kita? Iya, betul. Apalagi kalau misalnya di dalam paksaan itu ada kesempatan. Iya 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 iya. Orang berpikir kalau kata paksaan itu terlalu negatif Ya, sampai akhirnya dia melakukan sesuatu nggak bener-bener niat gitu. Karena gue dipaksa, karena gue dipaksa, karena gue dipaksa. Akhirnya nyeting mindset mereka dan akhirnya itu juga berpengaruh pada resultnya, pada hasilnya kan. Karena based on-nya adalah paksaan gitu. Tapi tadi kamu bilang kalau misalnya selama paksaan itu ada kesempatan kesempatan. atau peluang, itu Mm-mm. boleh jadi sesuatu yang bagus buat kita ambil. Kadang manusia itu membutuhkan dorongan yang berasal dari luar, dan dorongannya itu terlalu memaksa supaya dia bisa jadi satu level di atasnya dia. Karena barangkali kita cuma nggak tahu aja, makanya kita merasa itu berat, makanya kita merasa itu bobrok atau jelek. Karena kita belum mengalami ya. Oke, kalau misalnya ketakutan yang ketiga yang mau kamu sharing. Ketakutan yang ketiga aku adalah untuk menghadapi interview pekerjaannya. Aku mikir dulu kayaknya aku nggak mau lagi deh buat menghadapi interview. Jadi aku maunya di tempat di kantor yang aku bakal stay lama gitu. Kayaknya aku maunya uh, kalau misalnya bisa tanpa interview, kayaknya aku mau masuk ke kantor situ aja deh. Oh, Jadi aku ingin melewati tahap interview itu karena aku nggak suka tahapan itu gitu loh. kenapa kamu berpikir kalau interview itu sesuatu yang menakutkan? Karena di kepala aku sedang dijudge oleh Oh, oleh recruiter atau HR. iya. Heeh heeh. Iya iya. Padahal yang aku belajar adalah kita sama-sama lagi ngejudge gitu. Oh ya? Iya, Kenapa? Kok aku nggak pernah berpikir kalau saat interview itu nggak cuma aku di-judge, tapi aku juga nge-judge. iya. Apa yang membuat kamu mikir seperti itu? Ini emang pemikiran unik aku yang terbaru sih, Iya, coba untuk coba. membalikan mindset aku. Hmm. Jadi ternyata saat interview itu kita nggak cuma di-judge sama HR atau interviewer, recruiter, tapi kita juga nge-judge kantor dan juga lingkungan kerjanya. Jadi mereka ngejudge kita, pengalaman kita, terus juga sifat kita seperti apa. Kalau misalnya itu bisa juga wajah dan lain-lain kan. Nah, kalau misalnya kita ngejudge mereka berdasarkan ini lingkungan kerjanya toksik atau enggak, terus juga fasilitas kantornya seperti apa, terus benefit-benefitnya nih sesuai atau enggak, terus juga pegawai sebelumnya keluar karena apa. Jadi nggak cuma mereka yang ngejudge kita, tapi kita juga lagi ngejudge mereka. Ngejudge-nya bukan dalam artian yang jelek ya, tapi kayak mereka nyari karyawan, kita juga lagi nyari kantor loh. Jadi kita ada di posisi yang sama. Kalau dulu aku ngerasa uh, HR atau recruiter itu adalah orang yang lebih tinggi dari aku. Karena aku loh yang butuh mereka, aku loh yang butuh uang buat nyari pekerjaan gitu. Iya. Tapi ternyata mereka juga butuh loh, mereka juga butuh talent, mereka juga butuh karyawan buat kantor mereka loh. Jadi kita sama-sama di posisi mencari. Kenapa aku harus takut untuk menghadapi interview itu? Ya, karena sekarang ini bukan lagi tentang kepentingan gue, melainkan juga kepentingan lo ya. Iya, Ya, apa yang membuat mindset kamu berubah seperti itu? Apakah karena kamu akhirnya paham sistemnya atau karena apa? karena uh, aku baru menyadari itu setelah menjalani beberapa kali interview ya. Aku juga akhirnya belajar-belajar dan mendapatkan satu pendapat dari orang lain yang bilang kalau misalnya ternyata posisi kita tuh setara.
walaupun si kantor ini punya otoritas buat mempekerjakan kita atau enggak, tapi kan kita juga punya otoritas buat menerima dia atau enggak. Itu sih yang jarang kita pikirin ya. Kita selalu berpikir kalau kadang masih banyak ya orang yang kalau misalnya gue diterima itu berarti gue beruntung gitu ya. Jadi kayak seolah-olah dia nggak punya opsi ya. Aku belajar itu sih, dan ternyata interview itu nggak semenakutkan itu juga sih, karena pertanyaan yang biasanya ditanyain biasanya, eee, hampir selalu sama ya, template, Iya. bisa dibilang. Kayak background diri sendiri, terus juga pengalaman apa aja, terus apa yang dilakuin, dan lain-lain. Itu hampir semua HR atau recruiter nanyain hal yang sama. Jadi, buat apa kita takut kalau misalnya kita udah yakin sama apa yang udah pernah kita lakukan. Iya. Aku nggak bohong dalam interview itu, dan itu emang pekerjaan aku. Jadi, kenapa aku harus takut, kenapa aku harus malu juga buat ngasih tahu ke dia, gitu. Jadi, kadang aku ngerasa sesi interview itu adalah sesi untuk flexing diri aku, flexing kemampuan aku sih. Karena nggak ada yang bisa paham pekerjaan aku selain, eee, recruiter aku, user nanti gitu. Iya. Jadi mindset kamu seputar ketakutan tentang interview ini kan udah berubah. Efek apa yang kamu rasain setelah kamu akhirnya nggak khawatir lagi tentang masalah interview ini? Aku jadi paham seberapa berharga aku, Oke. maksudnya Nilai diri kita. ya nilai Hmm. diri diri aku sendiri. Terus juga, aku jadi bisa bercerita lebih banyak kepada rekruter. Nah, itu juga jadi salah satu nilai tambah juga kan buat mereka. Mungkin biasanya aku misalnya interview itu bisa 10 menit atau 15 menit, dengan aku nggak takut lagi, jadi aku bisa 30 menit karena aku banyak cerita, terus juga interviewnya jadi tertarik, terus juga jadi ngomong-ngomong, jadi cerita gitu. Walaupun belum tentu diterima, tapi kan seenggaknya aku jadi bisa ngomong sama orang lain. Tapi kamu punya nggak sih trik-trik tertentu supaya buat rekruter kita ini, yang rekrut kita ini tertarik sama kita? Yang aku notes kalau misalnya interview adalah tegang itu bikin kita nggak full power. Jadi kalau misalnya aku atau kita tegang tuh jadi bikin kita membatasi diri buat bercerita. Apa yang kamu lakuin saat kamu mulai merasa tegang? Aku yakin pasti setiap orang pernah merasa tegang. Biasanya kalau misalnya aku merasa tegang itu aku menganggap orang yang interview aku itu adalah teman aku, atau sahabat aku, atau orang yang mau kenalan dengan aku. Jadi aku, berusaha buat di kepala aku memanipulasi otak aku Iya, seperti yang iya. kamu bilang, kalau misalnya itu adalah orang yang mau kenal aku, bukan untuk mau ngejudge aku. Hmm. Jadi, kepala aku jadi bisa lebih rileks, dan jantung aku bisa jadi lebih Teratur teratur. berdetak. Iya, 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 iya. Iya, benar, benar. Ini berguna banget sih buat kita yang masih takut ngadepin interview. Memang, interview ini mungkin juga jadi salah satu ketakutan yang besar ya, terutama kita yang baru mau ngelamar kerja, yang belum pernah punya pengalaman, yang berpikir kalau interview itu seperti, tanya jawab antar dosen dengan Iya, mahasiswa atau antar detektif dengan pelaku. bener bener bener. Tapi poin-poin yang aku dapat dari apa yang kamu sampaikan adalah be genuine saat kamu mulai interview, Iya, jadilah asli gitu ya. mhm Kamu nggak mhm. perlu nge-fake apapun yang kamu sampaikan. Karena kalau misalnya kita akarnya dari genuine atau keaslian, itu akan lebih mudah bagi kita, itu akan membantu kita untuk bisa menceritakan diri kita secara apa ya? Mungkin lebih secara persuasif gitu Iya, ya. bener Iya, bener. iya, iya. Dan ya kendalikan lagi ketakutan kita atau rasa tegang kita dengan ngubah mindset kita dan berpikir kalau misalnya si interviewer ini itu bukannya orang yang mau ngejudge gue melainkan berusaha mengenal gue. Iya, ini berguna banget ya. Ada hal lain yang mau kamu sampein sebelum kita nutup pembahasan kita kali ini? Tadi aku bilang kan itu 3 ketakutan aku, tapi aku secara nggak sadar aku udah melakukan hal itu, Iya. dan ternyata itu bukan hal yang menakutkan. Ternyata, kayak yang ada di episode sebelumnya kita ngomongin, itu cuman ada di kepala kita.
Itu cuman drama-drama yang ada di kepala kita sendiri. Jadi kalau misalnya saat ini kamu, aku, kalian lagi ngerasa takut untuk memulai sesuatu, cara paling tepatnya adalah hadapi dulu. Hadapi dulu, just do Menurut it aku. anyway. Iya. Just do it anyway. Ya. Jadi kalaupun nanti gagal, seenggaknya gagal yang kita rasakan, gagal yang kita lalui adalah gagal yang udah kita rasakan. Ketimbang menyesal karena nggak mencoba. Iya, daripada kita cuma persiapan, tapi nggak berani memulai karena kita ngerasa kita belum cukup. Mendingan kita mulai belajar, gagal, ya gagal mah harus dicoba kali ya. Iya, ya. Ini mungkin salah satu ketakutan terbesar juga ya, takut gagal gitu ya. Tapi memang benar sih kalau kita berbicara tentang masalah topik ketakutan, tentang rasa takut ini udah jadi formula pasti adalah aksi mencoba. Ya, Nggak betul, ada betul. obat yang lebih ampuh untuk mengatasi rasa takut selain mencoba. Iya, dan kita harus ubah mindset kita tentang kegagalan itu juga ya, karena kegagalan itu bukan berarti hidup kita berakhir, permainan berakhir, dan kita nggak akan bisa kemana-mana lagi. Iya, Melainkan betul. kegagalan itu kayak tangga yang bisa kita lalui untuk naik ke step berikutnya, Betul banget. Menarik banget ya pembahasan sharing yang tadi kamu kasih ke kita seputar rasa takut, dan aku percaya kalau misalnya rasa takut, poin-poin yang tadi kamu rasain itu juga banyak dirasain oleh kebanyakan orang gitu, relate banget sama kita. Kamu juga ngasih kita trik untuk mengatasi rasa takut itu sendiri, dan aku yakin trik itu cukup berguna karena itu juga sesuatu yang fresh buat aku, yang baru buat aku. Dan buat kalian yang punya pendapat tertentu atau kalian punya sesuatu yang kalian rasa perlu kita bahas di sini, boleh banget kalian taruh di kolom komentar. Dan kita minta bantuan juga ke kalian untuk subscribe channel ini supaya kita bisa terus mengembangkan channel ini untuk terus ngebahas sesuatu hal yang lebih menarik. Like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga mengalami rasa takut serupa ya. Iya. Ya, itu aja dari aku, Lulux. Manzila. See you in the next episode. Bye-bye.